Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang motivasi. Baiklah, pertama-tama lebih baik kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ais Tatika Azahra Desyaritonga. Perkenalkan, nama saya Walia Safitri. Di sini pertama-tama kami akan membahas tentang pengertian dan tujuan motivasi. Pengertian dan tujuan motivasi. Menurut arti katanya, motivasi atau motivation berarti pemberian motif, penimbulan motif, atau hal yang menimbulkan dorongan, atau 12 keadaan yang menimbulkan dorongan. Motivasi dapat diartikan faktor yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu, kemauan dan kesenangan yang mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan. Motif suatu perangsang keinginan atau wants dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang. Motivasi, pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Sedangkan tujuan motivasi yakni yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, yang ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan, yang keempat, meningkatkan kedisiplinan, yang kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan, keenam, menciptakan hubungan dan suasana kerja yang baik, ketujuh, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi, kedelapan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, yang ke-9, mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugas, dan yang ke-10, meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan. Yang kedua yakni asas-asas motivasi. Asas-asas motivasi itu terdiri dari ada 5. Yang pertama itu adalah asas mengikutsertakan. Asas mengikutsertakan yakni asas yang dimaksudkan untuk mengajak bawahan untuk ikut serta dalam memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan ide serta rekomendasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, asas komunikasi. Asas komunikasi yakni asas untuk mengonfirmasikan secara jelas tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya secara kendala yang dihadapi. Dengan begitu, akan meningkatkan motivasi kerja bawahan karena semakin banyak seseorang mengetahui suatu hal, maka keinginannya atau perhatiannya juga akan bertambah besar. Yang ketiga, asas pengakuan, di mana asas ini memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat dan wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang telah dicapai. Dengan begitu, semangat kerjanya akan bertambah karena merasa usahanya telah dihargai. Selanjutnya adalah asas wewenang yang didelegasikan. Asas wewenang yang didelegasikan ini dimaksudkan untuk mendelegasikan sebagian wewenang dan kebebasan untuk mengambil keputusan-keputusan dan kreativitas kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas atasan atau manajer. Dengan begitu, motivasi kerjanya akan meningkat karena merasa dipercaya untuk melakukan tugas atasan dengan baik. Selanjutnya, asas perhatian timbal balik. Asas perhatian timbal balik ini ditujukan untuk memotivasi bawahan dengan mengemukakan keinginan mereka dan berusaha serta memahami kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan bawahan kepada perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Walia Syafitri. Silakan, Walia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model-model motivasi. Model pertama adalah model tradisional. Model ini mengemukakan bahwa untuk memotivasi bawahan agar semangat kerja meningkatkan yaitu dengan memberikan sistem insentif berupa uang atau barang kepada karyawan yang berprestasi baik. Semakin banyak produksinya, maka akan semakin banyak balas jasanya. Jadi, motivasi bawahan hanya untuk mendapat insentif saja.
Lalu ada model hubungan manusia. Maksudnya di sini adalah untuk memotivasi bawahan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat merasa berguna dan penting. Dengan begitu, karyawan akan mendapat kebebasan membuat keputusan dan kreativitas dalam pekerjaannya dengan memperhatikan kebutuhan material dan non material karyawan. Model yang terakhir adalah model sumber daya manusia. Model ini mengatakan bahwa karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang atau keinginan akan kepuasan, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Dalam model ini, karyawan hanya akan merasa puas jika ia berhasil memberikan prestasi yang berarti pada perusahaannya. Lalu di sini ada metode motivasi dan alat-alat motivasi. Pertama, metode motivasi, metode langsung, yaitu adalah motivasi material dan non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Contohnya seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, bintang jasa, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah motivasi tidak langsung. Motivasi ini diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang semangat kerja sehingga karyawan merasa betah dan semangat kerja. Seperti kursi empuk, ruangan nyaman, serta penempatan kantor yang tepat. Lalu alat-alat motivasi. Yang pertama ada alat insentif. Di sini maksudnya adalah motivasi yang bersifat material sebagai imbalan prestasi yang diberikan oleh karyawan, seperti uang dan barang. Lalu yang kedua adalah alat motivasi non-material insentif. Dalam motivasi, non-material insentif adalah motivasi yang tidak berbentuk materi, seperti penempatan yang tepat, pekerjaan yang terjamin, piagam penghargaan, bintang jasa, dan lain-lain. Selanjutnya, lalu yang terakhir adalah jenis-jenis motivasi. Ada dua jenis motivasi. Yang pertama adalah motivasi positif. Dalam motivasi positif, manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada karyawan yang berprestasi di atas prestasi standarnya. Lalu, yang kedua adalah motivasi negatif. Motivasi negatif adalah bagaimana manajer memotivasi karyawannya dengan hukuman. Dengan motivasi ini, semangat kerja bawahan dalam waktu jangka pendek akan meningkat karena merasa takut dihukum. Tapi untuk jangka panjang dapat berakibat kurang baik. Demikianlah hasil presentasi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya Aistatika Azhar Desyaritonga dan teman saya Walia Safitri. Pamit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.